Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Warga Jalan Damai Sidodadi Samarinda diliputi kecemasan karena tanah permukiman terus bergerak. SD Negeri 001 Pulau Derawan, Kabupaten Berau kini jadi sengketa. Ahli waris pemilik lahan menuntut ganti rugi. Ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara tidak lama lagi memiliki jalan pendekat yang bisa dimanfaatkan. Pergerakan tanah perbukitan di kawasan Jalan Damai, Gang Villa Damai, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir ini menyebabkan dinding salah satu rumah jebol. Namun dipastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Warga menyebut rumah yang dindingnya jebol ini milik warga Berau. Saat kejadian mereka tidak berada di rumah. Pemilik hanya sekali waktu datang untuk melihat kondisinya. Kebetulan di belakang ini terjadi longsor atau pergerakan tanah dari belakang dan mengakibatkan kamar di belakang itu jebol. Jebol ya? Ya, jebol. Terus tandon yang di belakang itu karena tandon baru dia terjepit, posisinya terjepit. Nah, mungkin karena terjepit ini akhirnya tandon ini mendorong ke dinding tembok. Ya? Itu mengakibatkan jebol, Pak. Saat kejadian, pemilik rumah kemana nih, Bu? Kebetulan pemilik rumah ini beliau domisilinya di Berau. Di Berau. Jadi beliau itu datang sesekali aja ke sini untuk tempat peristirahatan. Oh. 3 berarti 1, 2, 3 ya. Tapi dia pakai angkor. Tim reaksi cepat BPBD Samarinda yang turun ke lokasi kejadian bersama sejumlah petugas menyatakan masih melakukan asesmen atau pengumpulan data dan informasi. Mereka pun segera berkoordinasi dengan pemilik rumah untuk menyampaikan kondisinya. Waktu perkiraannya. Ya pada saat pas hujanan itu ya. Untuk sementara kita dari BPBD melakukan asesmen. Kita koordinasi dengan pihak kelurahan, Babinsa, Babin Kaptimas setempat. Kemudian masih menunggu informasi pemilik rumah. Kebetulan pemilik rumah ini lagi keluar kota. Keluar kota ya? Demikian. Informasi ada korban atau luka korban? Alhamdulillah kejadian tanah longsor ini tidak ada korban jiwa. Warga berharap pergerakan tanah segera ditangani. Mereka khawatir keselamatannya terancam jika pergerakannya meluas. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tinggi punya sampean masih? Masih tinggi biasa. Ya. Minibus yang ditutup terpal inilah yang baru mengalami musibah di SPBU Jalan Gerbang Dayaku, Loajanan Ulu, Kutai Kartanegara. Mobil tersebut terbakar sesaat setelah masuk ke lingkungan SPBU. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja dan para pembeli BBM panik hingga berhamburan meninggalkan SPBU. Warga menyebut sempat mendengar ledakan saat kebakaran terjadi. Diduga mobil tersebut digunakan untuk menimbun BBM dan selanjutnya dijual secara eceran. Padahal, warga sudah berulang kali mengimbau agar penimbun BBM tidak membeli BBM di SPBU tersebut. Alasannya kemunculan pengetap atau penimbun ini sangat merugikan dan membahayakan keselamatan warga. Itu pengetap kita sudah hafal budur. Dan kita dulu kan pernah juga kita padahi, jangan ada lagi pengetap itulah. Itu khawatir kita was-was terus ini. Nah, kalau pengetap tuh biasanya dari jam berapa mereka? Pengetap itu apabila mobil itu sudah datang, sudah masuk sepertinya ia tuh tahu.
Warga meminta polisi mengusut kasus mobil terbakar di SPBU dan mengungkap kemungkinan mobil dijadikan alat menimbun BBM. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Personel gabungan dari Polresta, TNI AL, TNI AU, dan Dinas Perhubungan Balikpapan ini tengah mengikuti apel gelar pasukan Operasi Patuh Mahakam 2024. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Mapolresta Balikpapan Senin siang. Kasat Lantas Kompol Ropiani menyebut operasi Patuh Mahakam ini melibatkan 74 personel. Metode razia yang diterapkan yakni dengan menurunkan tim dengan menyasar titik strategis. Selain itu, mereka juga akan memantau CCTV kota. Jenis pelanggaran yang disasar mulai dari muatan berlebih atau over dimensions, overloading alias odol, melawan arus, tidak mengenakan helm, juga sabuk pengaman, merokok, dan bertelponan saat berkendara. Pelaksanaan untuk operasi Patuh Mahakam 2024 yang akan kita laksanakan mulai hari ini diawali dengan apel gelar, kemudian nanti rakor dan latraop, melibatkan itu 74 personil yang terlibat di dalam operasi Patuh, di mana sasarannya ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kasat mata, namun kita mengedepankan disiplin yang terdapat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian sasarannya adalah odol, ya, kemudian melawan arus, kemudian juga tidak menggunakan helm, kemudian pada saat berkendara merokok, tidak menggunakan safety belt, kemudian trek-trekan dan lain sebagainya. Operasi Patuh Mahakam 2024 di wilayah Balikpapan ini berlangsung selama 14 hari, dari mulai 15 Juli hingga 28 Juli 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.